Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Konflik dipicu sengketa tanah. Ratusan warga desa Buk-Buk mendatangi Polres Karangasem. SMPN 3 Bebandem terancam ambruk tergerus banjir. Ratusan tukik dilepas di pantai Sabe, Gianyar. Warga desa Buk-Buk mendatangi Polres Karangasem pada Selasa lalu. Kedatangan mereka untuk memberi dukungan terhadap 4 rekan mereka yang tengah dimintai keterangan polisi. Polisi saat ini masih memeriksa 4 warga Buk-Buk akibat perseteruan yang dipicu sengketa tanah adat 2 Oktober silam. Keempat orang tersebut masih berstatus saksi, 3 diantaranya Jagabaya dan pengenter. Mereka juga berharap kasus diselesaikan sesuai harapan masyarakat, apalagi kasus terjadi saat ada kegiatan adat, khawatir warga menjadi takut mengikuti upacara adat. Kami di sini hadir sebagai Kramo Desa ini merasa ikut bertanggung jawab. Karena apalagi dari surat panggilan itu ada dugaan tindak pidana ya, 170 itu sama 335. Itu yang intinya 170 itu adalah tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap oknum yang melapor itu. Dan yang kedua adalah seolah ada ancaman dengan tindakan kekerasan. Nah, ini yang sangat memprihatinkan kita gitu. Memang ada dari masyarakat yang datang ke Polres Karangasem, ya sifatnya adalah memberikan dukungan moral ya kepada kerabatnya dalam rangka diambil keterangannya di Polres Karangasem. Namun ini dilaksanakan secara tertib. Untuk pelayanan publik di Polres Karangasem juga berjalan lancar, tidak mengganggu, dan dari pihak kita juga memberikan ruang kepada masyarakat. Memang Polres ini adalah punya masyarakat, jadi kita persilahkan asalkan dilaksanakan dengan aman. Konflik antar warga desa Buk-Buk dipicu sengketa tanah adat. Sebagian mendukung tanah disewakan ke pihak asing untuk dijadikan resor atau hotel. Sebagian lagi menentangnya karena tidak transparan. 2 Oktober lalu kedua kelompok ini ribut lagi. Mereka saling dorong dan hampir saja terjadi baku hantam hingga akhirnya dilerai polisi. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Hingga kini, kondisi SMP Negeri 3 Bebandem Karangasem belum mendapat penanganan setelah diterjang banjir tahun 2023. Bahkan kondisinya kian mengkhawatirkan. Senderan ambles di area Padmasana semakin parah. Kini lokasi Padmasana sudah dipindahkan. Sekolah terpaksa memasang bambu untuk mencegah siswa masuk ke area. Selain itu, 2 bangunan yang terdiri dari 3 ruang terpaksa dikosongkan karena letaknya berdekatan dengan bangunan ambles. Ruangan ini hanya digunakan dalam keadaan darurat saja. Begitu juga kamar mandi dan kantin terpaksa dipindahkan karena posisinya dekat dengan areal ambles. Dinding sebagian ruang kelas dan aula juga retak. Meski was-was, sekolah masih memanfaatkannya karena tak punya pilihan lain. Yang jelas, ruangan yang tidak digunakan adalah satu bangunan ini, satu bangunan yang di sebelah secara permanen. Ruangan ini adalah dulu bekasnya lab komputer, karena sudah ada lab komputer tentu bergeser. Sedangkan di sebelah itu masih digunakan sebagai pertemuan yang sifatnya insidental atau tidak setiap hari. Begitu. Berapa ruangan berarti total Pak tidak digunakan? 3 ruangan. Satu ruangan sekretariat untuk menyimpan gong. Iya, itu penyebabnya yang tidak digunakan kenapa Pak? Karena berada di sisi tebing yang menurut pengamatan yang membidangi, yaitu ITB Bandung, berbahaya ketika musim hujan. Kita tidak tahu struktur tanah di bawah yang
kayak apa gitu. Kondisi ini menyebabkan guru dan siswa khawatir apalagi saat hujan karena debit sungai tinggi semakin mengikis bangunan sekolah. Mereka berharap pemerintah segera memperbaiki sekolah ini agar proses belajar mengajar tetap berjalan dan guru serta siswa tidak khawatir. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Bangunan SD Negeri 5 Buahan di Kecamatan Payangan, Gianyar makin lama semakin tidak berbentuk bangunan sekolah. Sekolah yang berdiri tahun 1982 itu rusak parah. Banyak ruangan yang bagian plafonnya jebol. Tembok sekolah sudah kusam dan retak dimakan waktu, dan lantai di ruang belajar dari keramik banyak yang lepas. Kondisi ini tidak hanya membuat siswa kurang nyaman dalam belajar, namun juga membahayakan mereka. Tiang penyangga di beberapa sudut ruangan juga sudah lapuk karena lama tak diganti. Sewaktu-waktu tiang ini bisa roboh dan menimpa siswa. Kondisi ini disebabkan dana rehabilitasi sekolah tidak pernah lagi mengucur sejak beberapa tahun lalu. Warga berharap SD Negeri 5 sebaiknya direlokasi ke tempat lain demi kenyamanan dan keselamatan siswa. Kalau sekolahnya sesuai dengan pengamatan kami, nah memang itu sudah layak untuk direnovasi atau dipugar. Tapi keinginan masyarakat karena situasi dan kondisi keadaan sekolah dekat dengan jalan, maka masyarakat berkeinginan untuk direlokasi. Nah mungkin karena keinginan masyarakat sudah disampaikan dari dulu, karena sekolah itu tidak representatif lah bagi untuk pendidikan, harus dipindahkan. Nah mungkin karena itu keterlambatan untuk perehabannya karena keinginan masyarakat untuk merelokasi. Para bakal Desa Buahan saat ini masih menunggu keputusan pemerintah kabupaten. Siswa SD Negeri 5 dititipkan sementara di SD Negeri 3 di Desa Buahan agar proses belajar dan mengajar tetap berjalan seperti biasa. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.